Selamat pagi anak-anak MEM. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Ya, materi yang pertama itu tentang muatan bahasa Indonesia. Ya, mari kita terlebih dahulu belajar muatan bahasa Indonesia. Ya, di sini Mem akan menjelaskan tentang paragraf. Ya, setiap bacaan memiliki beberapa paragraf dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan penjelas atau pendukung. Berikut pengertiannya. Pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung satu gagasan pokok atau pikiran utama dan beberapa gagasan atau pikiran penjelas. Paragraf merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Nah, itu tadi pengertian tentang paragraf ya anak-anak MEM. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Di sini ada lebih jelasnya lagi pengertian gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide pokok yang menjiwai isi paragraf atau pokok persoalan yang dipentingkan dalam paragraf tersebut. Gagasan pokok dituangkan dalam kalimat utama. Sedangkan gagasan penjelas adalah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan penjelas dituangkan dalam kalimat penjelas. Ya. Kemudian paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok dan beberapa pikiran penjelas atau gagasan penjelas. Ya. Nah, anak-anak MEM, tolong dicatat ya di buku catatanmu tentang paragraf dan gagasan pokok tadi ya nak. Nah, MEM akan membacakan teks pawai budaya ya. Teks ini akan menjelaskan paragrafnya. Ya, membacakan terlebih dahulu. Pawai budaya. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keanekaragaman budaya di Indonesia. Tahun ini rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Nah, kita kembali lagi ke atas ya nak ya. Yuk. Mem akan jelaskan sedikit. Nah, teks tentang pawai budaya ini ya terdiri atas 3 paragraf. Ya. Nah, setiap paragraf pada teks pawai budaya terdapat satu gagasan pokok. Jadi, karena teks pawai budaya ada 3 paragraf, berarti gagasan pokoknya ada 3. Yang mana saja itu?
Mari kita perhatikan. Gagasan pokok paragraf pertama dari teks Pawai Budaya yaitu menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Nah, itu tadi gagasan pokok paragraf pertama tentang pawai budaya. Ya, sekarang kita perhatikan yang mana gagasan pokok paragraf kedua. Gagasan pokok paragraf kedua, setiap peserta berbaris sesuai rombongannya. Itu dia ya. Setiap peserta berbaris sesuai dengan rombongannya. Itu adalah gagasan pokok paragraf kedua. Sedangkan gagasan pokok paragraf ketiga adalah pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Nah, selain gagasan pokok pada teks pawai budaya, juga terdapat gagasan pendukungnya. Ya, setiap paragraf. Yang mana saja itu? Mari kita perhatikan kembali. Gagasan pendukung paragraf pertama, ya. Di sini akan Mem jelaskan dua, ya. Yang pertama, pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dondo. Nah, itu adalah gagasan penjelas pada paragraf pertama, ya. Nah, gagasan penjelas pada paragraf kedua tentang teks pawai budaya tadi yaitu rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Nah, itu dia gagasan penjelas paragraf kedua. Nah, perhatikan kembali gagasan penjelas paragraf ketiga. Dondo dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Nah, itulah penjelasan dari Mem tentang gagasan pokok, gagasan penjelas, ya, anak-anak Mem. Nah, sekarang Mem akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Tolong baca teks pawai budaya pada buku tema 1, halaman 1 dan kerjakan tugas pada halaman 4, 5, dan 6. Maksudnya di buku tema 1 halaman 1 di situ ada teks ya. Kalian ditugaskan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan penjelas pada halaman 4, 5, dan 6 pada buku tema. Kerjakan di buku tugas ya Nah, kita lanjut ya. Materi selanjutnya itu tentang muatan IPA. Alat musik berbagai suku dan cara memainkannya. Maksudnya alat musik dari berbagai suku di daerah di Indonesia. Ya, yang pertama ada kecapi. Kecapi dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Yang kedua, angklung dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digetarkan. Yang ketiga ada saluang. Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Yang keempat ada kendang. Kendang dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada tifa. Tifa alat musik yang berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Dan sebagainya. Masih banyak lagi alat musik tradisional yang terdapat di daerah yang ada di Indonesia. Ya. Nah, itu sebagai tugas kalian ya. Kalian ditugaskan untuk menuliskan nama alat musik tradisional yang lain ya, cara memainkannya,
dan cara terjadinya bunyi pada alat musik itu. Maksudnya, cari nama alat musik tradisional, asalnya dari mana, cara memainkannya bagaimana, dan cara terjadinya bunyi pada alat musik itu. Nah, soal ini, tugas ini ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada buku tema halaman 11 ya. Buku tema 1 halaman 11. Di situ lebih jelas tugasnya. Kerjakan di buku tugas ya, anak-anak MEM. Nah, sedikit MEM akan menjelaskan tentang bunyi. Kita masih muatan IPA ya, materinya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda bergetar. Getaran benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar, yang menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, tolong pengertian tentang bunyi tadi ya, tolong dicatat di buku catatan ya anak-anak MEM. Nah, setelah kalian mencatat pengertian bunyi tadi ya, kalian MEM tugaskan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya ya, tolong kerjakan di buku tugas. Yang pertama, coba sebutkan asal bunyi. Yang kedua, apa yang dimaksud sumber bunyi? Yang ketiga, benda apa yang dapat merambatkan bunyi? Maksudnya benda yang dapat merambatkan bunyi ada 3. Apa-apa saja ya. Dan yang keempat, mengapa bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa? Nah, anak-anak MEM, tugasnya kerjakan dengan baik ya. MEM harap anak-anak MEM tetap bersemangat dalam mengerjakan tugas yang MEM berikan. Demikian materi untuk hari ini. Kita akan belajar materi selanjutnya di hari esok. Sekian dan